terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our foe. Permisi kakak, kakak boleh minta waktunya sebentar kakak? Dengan kakak siapa nih namanya? Namanya Handayani. Handayani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi kakak? Tebak-tebak. Apa ya? Hukum bukan? Salah. Jadi kak? Ilmu Hukum. Oh, ilmu hukum. Perkenalkan kak, nama saya Leo dari Fakultas Teknik. Jadi gini kakak, saya mau mewawancarai kakak tentang bagaimana sih pemerintah, apakah sudah menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila itu apa belum kak? Oh, kalau misalnya sebelumnya namanya Leo ya kak? Iya kakak, Leo Dari kakak. Fakultas Teknik. Iya. Dari Fakultas Fisik. Fisik. Kalau misalnya dari aku ya, kita kalau Pancasila itu adalah salah satunya koruptor. Koruptor. Kenapa tuh kak Karena koruptor? kalau misalnya koruptor tuh kita bedain aja gitu. Koruptor, kalau misalnya dia melanggar aturan, kayak misalnya dia korupsi lah, dimasukin penjara. Penjaranya itu mewah kan, beda Ya. sama masyarakat yang kayak kita lah biasa gitu kan. Pasti ya hidupnya beralas segala macam, makanannya kurang gitu kan. Dan itu dia nggak memenuhi di yang ke nomor 5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena dari penjaranya bisa dilihat, penjaranya aja udah beda. Yang koruptor dibewahkan, kedua biasa-biasa aja. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi dari itu saran dari kakak nih, kayak mana nih untuk para pemerintah yang melakukan seperti itu gimana tuh kak? Oh misalnya ini susah juga ya kalau misalnya kita beri saran yang ringan-ringan aja, simpel. Kalau misalnya kita bisa mengkritik pemerintah, nggak mengkritik, kita kasih saran. Kalau misalnya memang itu harus dibedakan di antara koruptor sama masyarakat biasa seperti kita, mungkin untuk penjara di masyarakat seperti kita biasa-biasa itu ya setidaknya makanan mungkin bisa dienakkan lah sedikit, jangan ditawar-tawarkan lah mungkin gitu. Kalau misalnya tidak bisa disamaratakan ya semuanya gitu. Oh, mungkin itu saja pendapat dari kakak. Sebelumnya saya terima kasih lagi telah kakak memberikan pendapat dari kakak. Terima kasih kakak. Permisi kak, boleh waktunya sebentar? Boleh. Siapa? Dengan Rezika Fakultas apa dan dari prodi apa? Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Boleh mewawancarai sebentar? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dari prodi Teknik Elektro. Saya mau menanyakan tentang Pancasila. Bagaimana sih keluh kesah kakak tentang pemerintah yang belum menerapkan Pancasila? Keluh kesahnya sebenarnya banyak, aparat pemerintah yang belum menerapkan Pancasila. Jadi salah satunya seperti dana bansos yang tidak merata. Jadi orang miskin nih biasanya nggak dapat, cuma yang kaya-kaya aja. Jadi tidak merataan. Terus ketidakmerataan pendidikan juga sih. Jadi banyak daerah yang di pelosok-pelosok belum merasakan pendidikan. Dan saran kakak kayak mana pemerintah ini? Lebih disurvei aja sih mana masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi nggak asal ngasih. Terima kasih kak. Bang, isi bang. Dengan siapa nih bang? Dengan Dendi Ramadhani, mahasiswa hukum, Fakultas mana bang? Fakultas Fisik, Fisik, prodi. prodi ilmu hukum. Boleh minta waktunya bentar pak? Boleh. Jadi gini bang, perkenalkan nama saya Leo nih bang dari Fakultas Teknik. Jadi saya mau mewawancari abang tentang bagaimana sih pemerintah itu, apakah sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila atau belum? Gimana bang pendapat abang? Oh, jadi peran pemerintah ya. Iya. Jadi kalau berdasarkan putri-putri itu peran pemerintah sebenarnya sudah menjalankan semua. Mulai dari Ketua Yang Maha Esa, kemudian sampai dengan yang kelima itu sudah menjalankan semua. Cuman hal itu tidak dilaksanakan secara komprehensif, secara merata. Mengapa demikian?
kalau kita katakan ketuhanan yang Maha Esa, memang hari ini pemerintah ya hari ini beragama semua, khusus di Kepri ini ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab itu memang ya pelan-pelan masih mulai dibangun lah. Nah, kalau untuk persatuan ini memang agak ada sedikit kendala dalam artian begini, karena hari ini banyak pulau-pulau kita, hari ini Kepri kan paling kaya dengan pulau itu, sehingga pemersatuan itu selalu dibeda-bedakan dengan ciri khas setara kehidupan. Contoh, mungkin hari ini ada yang hidupnya di perkotaan, kemudian di pulau itu secara persatuannya memang beda begitu. Nah, karena di kota ini hidup lebih individual, beda dengan di pulau gitu. Nah, yang paling berat ini kerakyatan dipimpin oleh hikmat itu pada butir keempat itu memang kalau saya katakan sangat jauh ya, sangat jauh, karena hari ini memang banyak polemik-polemik nasional. Contohnya kita katakan seperti BBM, kemudian pengesahan undang-undang. Kita kan hari ini kan sebagai kalau untuk mewujudkan sila keempat itu kan kita punya DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu seharusnya lebih menanggapi ketika ada aksi atau ada aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa, itu harus ditanggapi dalam artian seperti ini. Datang ke DPRD pusat lalu untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Namun hari ini kan hanya sebagai statement saja gitu. Nah, yang terakhir ini terkait keadilan sosial. Kalau kita ngomong secara umum, pemerintahan secara umum, banyak hari ini memang keadilan itu saya katakan sangat minim ya. Mulai dari beberapa kasus, khususnya di kalangan penegak hukum ya. Kita lihat hari ini yang sedang viral kayak penyelesaian kasus Verdi Sambo, kemudian ada penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, contohnya kayak penegakan hukum untuk menangkap orang gitu. Kemudian kewenangan polisi. Kita hari ini kita lihat contohnya kasus di Sulawesi begitu. Kasus di Sulawesi itu ada salah satunya contohnya 6 orang polisi memang menahan seorang bapak yang menangkap, tapi hari ini bapak itu sudah keadaan tua, namun sikapnya itu ataupun tindakan dari penegak hukum ini terlalu represif sehingga menyebabkan kematian bapak itu. Nah, di situ kita bisa lihat di mana nilai keadilan itu sendiri kan. Nah, mungkin sejauh ini kalau untuk pemerintahan secara umum nasional ya maupun Kepri sendiri ya, saran saya sih hari ini kalau khususnya untuk pemerintah Kepri ini, karena kita banyak pulau, kemudian tersebar dari pelosok. Nah, mungkin peran pemerintah yang harus ditingkatkan itu seperti lebih terjun ke masyarakat langsung, mulai dari sektor pendidikan, dari sektor perekonomian, kemudian sumber daya. Contoh hari ini kita penghasil ikan, seharusnya itu menjadi perhatian khusus. Kedua, pendidikan yang hari ini kita serba teknologi. Baru-baru saya lihat dari ada media mengatakan bahwasannya ada mahasiswa yang ikut ujian online, ujian komputer itu di hutan. Itu kan harus menjadi perhatian khusus begitu kan. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu juga mungkin saran saya. Terima kasih Bang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu saja sudah cukup. Terima kasih Bang. Dengan Abang siapa tadi namanya? Bang Dendi. Bang Dendi. Terima kasih ya Bang Siap. Dendi ya. Permisi kakak, boleh minta waktunya sebentar kakak? Boleh, silakan dulu bang. Iya. Dengan kakak siapa ini? Elisa. Rizka ya. Kakak dari fakultas mana? Oke kak. Perkenalkan kak, saya Leo dari Fakultas Teknik. Di sini saya ingin mewawancarai kakak tentang bagaimana sih sistem pemerintahan, apakah sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi menurut saya pribadi, penyelenggara pemerintah sekarang itu belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila karena masih terdapat banyak sekali penyimpangan. Contohnya tuh seperti korupsi. Kan dananya kan yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat banyak malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi sarannya sih untuk koruptor-koruptor itu kalau bisa sih dihukum dengan seberat-beratnya, kalau bisa sih dihukum mati. Gitu sih bang. Oh begitu. Dengan kakak siapa tadi namanya? Eriska. Oke, terima kasih ya kakak Eriska telah meluangkan waktunya. Terima kasih kakak.
Selamat siang Kak. Iya, selamat siang. Sebelumnya saya Cindy Febriana dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Saya ingin meminta waktu dari Kakak, apakah Kakak bersedia? Sebelumnya saya ingin menanyakan nama Kakak. Boleh disebut nama Kakak? Nama saya Mei Indriani, Asal fakultas dan prodi Kakak? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sosiologi. Saya di sini ingin mewawancari Kakak tentang penerapan Pancasila. Menurut pengalaman Anda sendiri, apakah dari penyelenggaraan sistem kerja, pemerintah apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Menurut pendapat saya, mengenai penerapan sila-sila Pancasila yang ada di pemerintahan kita saat ini, saya rasa kurang optimal karena masih banyaknya kasus-kasus yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja kasus penyuapan kepada aparat daerah. Jadi, boleh memberikan saran mungkin tentang penerapan tadi gitu gimana? Saran dan masukan dari saya yang saya harapkan untuk kedepannya kasus-kasus penyuapan, penyelewengan dari Pancasila ini bisa diatasi. Sama-sama kita menjalankan perilaku yang sesuai dengan amanat yang tersimpan dalam sila-sila Pancasila sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya. Kakak dari siapa namanya? Mei Indriani. Kak dari Indriani, terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Terima kasih ya Kak. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Kami dari Fakultas Teknik mewawancarai warga Dompa kan Kak. Nama saya Nurul Esmani, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Hukum. LSDT dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya sini mau menanya tentang Pancasila. Menurut pengalaman Kakak dari penyelenggaraan sistem kerja pemerintah, apakah sudah menerapkan Pancasila? Menurut saya, dalam nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu masih banyak di sini. Contohnya hak-hak asasi manusia yang masih belum terjalankan. Terus terakhir saran dan masukan Kakak untuk pemerintah? Saran dan masukan saya mungkin lebih mempertegas tentang hak-hak asasi agar aturan-aturan yang berlaku dapat dijalankan dengan baik dan benar. Sekian dari saya Kak, terima kasih. Permisi ya Bang. Bang, boleh minta waktunya sebentar ya Bang? Boleh. Kenapa tuh? Dengan Abang siapa? Saya Yusuf Stephen, Ya, dengan di Fakultas ekonomi, Ekonomi. Prodi Abang Bang? manajemen. Oke, perkenalkan Bang, nama saya Leo dari Fakultas Teknik. Di sini saya ingin wawancarai Abang. Bagaimana sih pemerintah itu? Apakah sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila atau belum Bang? Nilai-nilai Pancasila gitu ya. Iya Bang. Kalau menurut pribadi saya sendiri belum tepat sasaran. Kenapa? Kita ambil langsung dari sila kelima aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya pribadi, contoh nih pihak pemerintah ini masih belum tepat sasaran. Contoh nih, beberapa bantuan-bantuan itu belum tepat. Contoh bantuan-bantuan seperti apa? Banyak orang rakyat menengah ke atas, dia masih mendapat bantuan tersebut, dan masih banyak ditemukan anggota-anggota sipil ataupun PNS yang masih bisa menerima bantuan sementara dilarang. Contoh nih, sebagai KIP kuliah untuk dari pemerintahan pendidikan, cuman masih ada beberapa anak-anak pemerintahan yang masih mendapatkan itu. Jadi secara tidak langsung itu membuat kalau misalnya keadilan sosial itu enggak merata gitu. Jadi nggak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak adil, sebelum adil. Kalau menurut saya sih itu pribadi. Kalau begitu saran dari Abang nih, gimana tuh Bang? Saran dari saya pribadi, saya kasih contoh. Saya dulu saya jujur saya anak KIP kuliah juga.
saya anak KIP kuliah juga, saya beasiswa. Jujur saya dari SMA itu saya udah dapat KIP kuliah dan beasiswa lainnya, contoh dari Pemko Batam, saya dari Batam. Nah, jadi contohnya itu saya mengurus itu ke kantor dinas sosial. Nah, saya pertamanya mendapat pelayanan itu kurang baik, dalam arti gini, udah nanti aja dulu deh. Jadi itu kan kurang baik dalam arti gini. Sementara ada orang lain saya lihat dia dibantu sama pemerintah, oknum pemerintah lah di bawah, oknum pemerintah lain supaya dia dibantu dapat beasiswa tersebut, dan dia langsung nggak nyampe sejam langsung siap. Saya harus butuh perjuangan penuh karena saya nggak punya pegangan siapapun untuk di pemerintahan itu. Jadi menurut saya itu masih kurang tepat sasaran, meskipun saya dapat beasiswa itu karena usaha saya. Nah, jadi itu belum pas, jadi masih belum ada pemerataan, belum ada keadilan bagi rakyat Indonesia. Itu dari Pancasila, sila kelima. Oke, terima kasih ya Bang ya. Dengan Abang siapa tadi namanya? Joshua. Ya, terima kasih ya Bang. Oke Bang, kami minta waktunya sebentar ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi dari Fakultas Teknik. Sebelumnya Abang namanya siapa? Fajri. Bang Fajri ya, dari Pakai D, Fajri. Fajri ya? D pakai Fajri. Fajri. Mana Abang? Sistem ya. Kami ingin mewawancarai Abang. Jadi gimana sih tanggapan Abang tentang pemerintah nih dalam menjalankan tugasnya tuh udah memenuhi nilai-nilai Pancasila atau belum sih? Pemerintah ya? Iya. Enggak dimatiin bukan? Enggak. Takutnya saya dimatiin soalnya enggak boleh. Pemerintah ya? Kita harus tahu dulu pemerintah itu apa. Soalnya menurut beberapa orang seperti DPR gitu atau MK itu bukan pemerintah, karena pemerintah itu yang mengeksekusi aturan perundang-undangan, yaitu lembaga eksekutif. Tapi kalau dari banyak sumber yang lainnya kita tahu bahwa 3 lembaga yang kreasi politika itu yudikatif, legislatif, eksekutif itu masih pemerintah. Oke, kita anggaplah itu 3 itu pemerintah. Nah, apakah mereka sudah sudah bekerja dengan panutan itu Pancasila gitu, menerapkan undang-undang Pancasila saat mereka bekerja sebagai pemerintah. Jadi kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki pemerintahan, itu ada banyak lembaga pemerintah dan mereka itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalam undang tersebut tuh apa aja tuh yang termasuk di peraturan perundang-undangan. Nah, undang-undang tidak hanya mengatur mengenai kita sebagai masyarakat, tapi juga mengatur kinerja mereka sebagai pemerintah. Ya. Ada aturan mengenai misalnya gubernur itu kerjanya apa, harus apa, ya kan? Presiden itu tugasnya apa, dalam undang-undang dasar juga ada. Nah, jadi kalau mereka bekerja, ya secara teoritis mereka bekerja berdasarkan undang-undang yang di mana undang-undang itu bekerja berdasarkan Pancasila. Mereka dibuat, undang-undang itu dibuat berdasarkan Pancasila. Jadi secara tidak langsung pemerintah ya bisa saya katakan secara teoritis ya bekerja dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun ada juga yang tidak. Yang tidak itu bagaimana? Implementasinya di pekerjaan mereka yang nyata di real life istilahnya begitu. Ada yang matiin mic, itu kan tidak menghargai pendapat orang lain. Iya. Ya kan? Itu ibu banteng dari Partai Negara Polandia. Ya, itu kan dia matiin mic waktu sidang kan nggak sopan dia. Itu kan tidak mengamalkan Pancasila. Jadi secara real life implementasinya kemungkinan mereka tidak ada kemungkinan, tidak untuk kemungkinan lah istilahnya, domain manusia. Tidak untuk kemungkinan mereka tidak mengamalkan nilai Pancasila, tapi secara teoritis itu ya saja. Masuk aja bang, Jadi masuk aja. ada nggak sih saran-saran Abang untuk pemerintah ke depannya tuh gimana supaya lebih apalagi itu gimana? lebih baik lagi Lebih baik yang lagi. mereka yang tidak menerapkan nilai Pancasila tersebut. Ya bagaimana ya,
walaupun nggak guna sih kalau kita sarannya, tapi nggak apa-apa deh. Kalau semisal yang terdidik, yang punya gelar S itu masih bisa melanggar aturan-aturan hukum, kalau dia itu bagian dari pemerintah. Ya apalagi yang enggak S, gitu. Apalagi yang, saya tidak merendahkan, mendiskreditkan siapapun, tidak. Tapi ya pendidikannya, baik pendidikan formalnya, pendidikan moralnya, pemerintah itu harus selektif. Jadi kedepannya pendidikannya dulu dimajukan, terutama pendidikan moral dan agama. Karena kita kan negara juga bukan negara sekuler ya, juga dekat erat dengan agama. Baik 5 agama itu, 6 agama itu. Ya, itu saja mungkin. Kalau gitu terima kasih untuk Bang Fadri ya tadi ya. Itu aja. Makasih banyak Bang atas pendapatnya sama sarannya. Isi Kak boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Gini Kak, kami mau wawancara Kakak mengenai Pancasila Kak. Menurut Kakak penerapan Pancasila di dalam sistem pemerintahan Indonesia kayak gimana sih Kak? Masih banyak tuh kayaknya yang masih menyimpang. Penerapan Pancasila ya? Iya. Mungkin bagi kakak sila kelima ya, negara sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh di pemerintah Indonesia ini belum diterapkan dengan baik gitu. Dimana misalnya pemerintah yang mempunyai jabatan yang tinggi gitu, ya misalnya melakukan pelanggaran, terus diberikan hukuman atau sanksi itu lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang tidak setinggi dia gitu jabatannya. Misalnya masyarakat membuat pelanggaran, sanksinya itu lebih berat gitu daripada yang kejahatan yang dilakukan gitu. Jadi kalau saran atau masukan dari Kakak gimana? Mungkin sarannya kita ke depan kepada pemerintah agar lebih meninjau lagi dari aspek memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran tersebut. Makasih Kak ya. Oke. Boleh minta waktunya sebentar dong? Boleh deh. Bang, mau nanya apa sih penyimpangan Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia ini? Boleh diberi contohnya gitu? Contohnya seperti adanya dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini, ada juga sistemnya di dalam suatu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan suatu keadilan yang ada di Indonesia itu belum dimaksimalkan di dalam Indonesia itu. Seperti juga di dalam Indonesia ini sekarang saat ini banyak pemerintah yang tidak adil di dalam suatu penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan dalam bantuan-bantuan sosial itu masih banyak yang anak yang mampu yang dimasukkan ke dalam BLT. Contohnya seperti itu. Jadi saran dari Abang gimana nih buat ini ke depannya? Saran dari saya, sebaiknya pemerintah ini memaksimalkan dalam suatu kinerja dia untuk memaksimalkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti yang harus dirikan mereka menelusuri di suatu pedesaan ataupun di kabupaten ataupun ke provinsi. Ada suatu tim khusus dibuat oleh pemerintah lalu menelusuri yang mana nih yang betul-betul layak untuk dibantu di dalam suatu BLT ataupun PKH. Mereka terjun di dalam suatu kabupaten ataupun provinsi tadi. Sudah ditelusuri baru, oh ini layak untuk dijadikan orang yang tidak mampu. Ini layak nih untuk mendapatkan BLT ataupun PKH. Seperti itu yang bisa saya sarankan. Memaksimalkan. Terima kasih Bang ya.
Saya dari Sini Kabina Utamadian dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro. Hari ini saya ingin mewawancari kakak tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, pertanyaan saya ini ada satu. Sebelumnya boleh kakak memperkenalkan nama, lalu fakultas dan prodi kakak. Nama kakak Alhamdulillah dari program Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2019. Di sini saya akan mewawancari kakak tentang opini kakak. Menurut opini kakak, apakah pemerintah dalam menyelenggarakan sistem kerja sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ini pendapat kakak ya? Iya. Kalau pendapat kakak ini, pemerintah itu dalam menjalankan kerja itu sudah ditekankan sudah. Tapi ada beberapa program kerja dia itu yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Itu bukan karena kesalahan pemerintah tersebut yang melakukan penyelewengan, tapi hanya oknum yang berusaha melanggar dari aturan yang telah ditetapkan terhadap mungkin kakak ada saran mungkin atau saran terima kasih dari kalau dari pemerintah itu berusaha untuk memperketat, bukan memperketat sih, tapi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke staf-stafnya yang lain. Jadi mempertegas ya, berusaha supaya nilai-nilai Pancasila itu meresap ke diri sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak kak karena sudah mempertanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi kak. Kak, bisa minta waktunya sebentar? Ya, saya ingin menanya tentang Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro. Menurut kakak, apakah sistem pemerintah ini sudah menerapkan nilai Pancasila atau belum? Sebelumnya perkenalkan diri Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fitrandari dari program studi akuntansi angkatan 2020. Menurut saya, pemerintah di Indonesia ini sudah menerapkan tentang Pancasila, tetapi belum optimal. Dikarenakan bisa kita lihat dari bantuan bidik misi misalnya nih, orang-orang yang dibantu sama pemerintah itu mungkin ada beberapa yang harusnya tidak dibantu. Kenapa? Mungkin karena dia sudah memiliki kayak keuangannya di tingkat yang rata atau tidak menurun gitu, atau kurang mampu. Nah, jadi dia seharusnya pemerintah lebih kompeten lagi dalam menseleksi yang bisa dibantu. Terima kasih. Terima kasih Kak waktunya. Kak, boleh kita oke sebentar Kak? Kenalkan Kak, nama saya Indra Pratama, saya dari Prodi Teknik Elektro. Sebelumnya boleh tahu nggak Kak? Perkenalan diri Kak. Nama saya Desmenti, pendidikan bahasa Inggris. Gini Kak, kami kan ada ini wawancara mengenai Pancasila Kak. Menurut Kakak di sistem kerja pemerintahan Indonesia ini udah menerapkan nilai Pancasila apa belum Kak? Menurut saya sebagian besar sudah menggunakan, tapi ada beberapa nilai dari Pancasila yang belum diterapkan. Contohnya Pancasila sila ketiga, yaitu keadilan sosial. Karena ada sebagian oknum yang tidak adil dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan yang seharusnya bagi kepentingan masyarakat. Misi Bang. Bang, boleh minta waktunya sebentar Bang? Boleh Bang. Wawancara. Boleh duduk ya Bang? Ya boleh Bang. Ini nama Bang siapa Bang? Januar. Asal prodi? Prodi manajemen. Oke. Bang, kami mau nanya, menurut Abang nih, penyelenggaraan sistem kerja pemerintahan Indonesia apakah sudah menerapkan Pancasila yang baik Bang? Belum Bang, karena setiap pelaku pelecehan seksual belum dikenakan pidana dengan baik Bang. Jadi menurut Abang apa keluh kesah yang Abang rasakan juga dan itu termasuk ke dalam sila keberapa tuh? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
bang, boleh minta waktu sebentar. Kami dari Fakultas Teknik ini mau wawancara bang tentang sebelum kita wawancara bang, Namanya Bagi Wiradana dari Prodi Manajemen. Oh gini bang. Oke. Saya mau nanya bang, menurut abang opini apakah pemerintah dalam yang menggunakan sistem kerjanya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang Menurut saya yang belum terlaksanakan itu sila kelima. Karena sistem hukum, menurut saya sistem hukum di Indonesia masih belum adil. Yang mana yang korupsi hukumannya masih ringan. Jadi apa abang supaya pemerintah loh bang? Namanya saran saran abang untuk pemerintah ke depannya supaya tidak Saran saya untuk pemerintah agar hukumnya diperketat lagi. Ya. Terima bang. Ya. Dari wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan sistem kerja di Indonesia. Karena pemerintah dalam setiap melakukan tindakan harus bertumbuh pada Pancasila. Namun, masih banyak oknum yang membuat pemerintah seakan tidak bekerja dan tidak bertumbuh pada Pancasila. Dapat kita lihat bahwa kasus korupsi yang terus-menerus dilakukan di berbagai jabatan pemerintah. Masih banyak yang melakukan penyuapan untuk kepentingan pribadi, dana bansos yang tidak diberikan kepada orang yang layak menerima, serta dana untuk pendidikan yang masih salah sasaran. Juga pemerintah yang enggan mendengar suara rakyat. Jadi, pemerintah sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila, namun belum optimal. Kami harap pemerintah bisa menangani masalah yang berada di pemerintahan. Pemerintah harus menyeleksi dan memperketat aturan supaya orang yang duduk di kursi rakyat dapat lebih baik lagi serta memiliki wibawa yang terhormat.